Masih bersama kami di Halo Presisi. Untuk meredam aksi premanisme yang ada di lingkungan masyarakat, Ibda Ripal Indrawata Pama Polres Pelalawan Polda Riau menginisiasi pembangunan karakter dan mengajak para preman untuk berkelakuan baik dengan cara berolahraga, bela diri. Dari kegiatan tersebut tidak ada lagi aksi premanisme dan anggota bela diri yang dibinanya meraih prestasi di tingkat nasional. Ibda Ripal Indrawata, perwira pertama Polres Pelalawan Polda Riau, menginisiasi pembangunan karakter para preman untuk berkelakuan lebih baik dengan melatih mereka berolahraga bela diri. Preman yang sebelumnya meresahkan masyarakat diajak oleh Ibda Ripal untuk ikut kejuaraan bela diri. Dengan latihan yang rutin dan kerja keras, para mantan preman yang dibina oleh Ibda Ripal akhirnya menuai prestasi dan tembus ke kejuaraan tingkat nasional. Ibda Ripal menguasai beberapa konsentrasi ilmu bela diri, di antaranya Muay Thai, Karate, dan Kempo. Pada saat remaja, Ibda Ripal juga sering kali mengikuti tanding bela diri kelompok umur hingga profesional. Dalam latihan bela diri, Ibda Ripal sempat kesulitan mencari tempat untuk melatih para mantan preman tersebut. Setelah berkoordinasi dengan aparat desa terkait, akhirnya tempat gedung yang tidak difungsikan di lingkungan masyarakat dijadikan tempat untuk berlatih bela diri. Seiring waktu berjalan, alat-alat pendukung untuk bela diri dilengkapi dengan memakai dana pribadi Ibda Ripal. Keseriusan Ibda Ripal dalam mendirikan tempat berlatih bela diri diapresiasi oleh masyarakat. Di antara mereka, bahkan menjadi donatur untuk melengkapi fasilitas alat untuk bela diri. Dengan semakin berkembangnya fasilitas dan latihan keras, para anggota bela diri yang didirikan oleh Ibda Ripal berhasil mengikuti seleksi dan kejuaraan MMA yang diselenggarakan oleh TV nasional. Tidak hanya itu, telah banyak prestasi yang ditorehkan oleh anggota bela diri yang didirikan oleh Ibda Ripal. Selain itu, dalam bidang kesehatan, Ibda Ripal siaga menggunakan mobilnya secara gratis untuk memberikan bantuan kepada warga yang sakit diantar ke tempat pelayanan medis. Tidak hanya itu, Ibda Ripal juga memberikan biaya kesehatan bagi warga kurang mampu. Aksi sosial lain yang dilakukan oleh Ibda Ripal adalah program bedah rumah. Rumah yang tidak layak huni dibangun oleh Ibda Ripal agar warga yang tidak mampu tersebut dapat nyaman jika berada di rumahnya. Dalam bidang data kependudukan, Ibda Ripal juga membantu pengurusan kartu keluarga, KTP, dan akte kelahiran sebagai upaya untuk memudahkan warga jika nantinya mengurus sekolah atau kerja atau keperluan lain yang memerlukan administrasi. Dalam pemberdayaan ekonomi, Ibda Ripal juga melakukan inovasi pembentukan komunitas pemuda hijrah. Komunitas pemuda hijrah membuka lahan untuk diolah menjadi lahan pertanian, sehingga diharapkan lahan tersebut berfungsi produktif untuk pertanian. Dalam bidang pendidikan, Ibda Ripal mendirikan taman baca pinggir sungai. Kegiatan tersebut dilakukan agar anak-anak melakukan aktivitas yang positif dalam menambah ilmu pengetahuan. Polsek Lasiolat, Polres Belu, Polda Nusa Tenggara Timur menginisiasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengolah lahan tidur menjadi lahan produktif dengan penanaman buah tomat lahurus khas daerah Laisolat. Uniknya buah tomat yang beratnya bisa mencapai 1 kg ini hanya dapat tumbuh subur di wilayah Lasiolat, Belu, Nusa Tenggara Timur. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemecahan problem solving pengangguran yang ada di wilayahnya, Bribka Nasrul Ikhwan Ninong, Kanit Samapta Polsek Lasiolat, Polres Belu, Polda NTT, menginisiasi pemberdayaan pengolahan lahan tidur menjadi lahan produktif dengan penanaman buah tomat lahurus khas daerah Lasiolat. Untuk membuka lahan produktif, Bribka Nasrul harus membuat parit untuk dialiri air dari mata air. Selain itu, Bribka Nasrul juga menggunakan traktor agar pembukaan lahan tidur menjadi lahan produktif segera dapat realisasi. Dengan keadaan alam yang banyak terdapat batu dan karang sehingga cukup sulit untuk ditanami buah-buahan, Bribka Nasrul memberikan semangat ke warga untuk melakukan penanaman tomat lahurus. Karena buah jenis inilah yang dapat berkembang biak dan menghasilkan panen dengan kualitas baik,
serta mempunyai ukuran yang besar. Berbagai upaya pendekatan komunikasi kepada warga dilakukan oleh Bribka Nasrul untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menanam buah tomat. Bribka Nasrul memberikan contoh penanaman buah lahurus dengan mengajak kepala desa dan turun langsung ke perkebunan untuk menanam tomat lahurus. Tomat lahurus berukuran besar, yang berbeda dengan jenis tomat lain ini, sulit tumbuh di wilayah lain. Sehingga tomat lahurus merupakan salah satu kearifan lokal jenis buah-buahan yang tumbuh subur di wilayah Rasiolot Belu, Nusa Tenggara Timur. Berat tomat lahurus bisa mencapai 1 kg. Dengan berat tomat yang di atas rata-rata tomat lainnya ini, banyak sekali masyarakat di luar wilayah Belu NTT yang memburu keberadaan tomat lahurus. Dalam penyuburan tanah, di lahan yang ditanami tomat lahurus, Bribka Nasrul juga mengajarkan kepada warga cara pemupukan organik. Keunggulan tomat inilah yang membuat warga bersemangat menanam buah tomat jenis lahurus sehingga nantinya hasil dari penjualan tomat dapat dibelikan beras. Perlu diketahui bahwa tanaman padi sulit tumbuh di wilayah Rasiolot Belu, Nusa Tenggara Timur sehingga kebutuhan beras dipasok dari wilayah lain. Dengan keaktifan Bribka Nasrul terjun langsung memberi pengarahan masyarakat tentang pertanian, akhirnya masyarakat semakin semangat dalam mengolah kebun yang ditanami tomat lahurus. Mereka sempat heran, ternyata polisi juga ahli dengan tanaman dan pengolahan pertanian. Jika lepas dinas, Bribka Nasrul mengunjungi lokasi perkebunan untuk bertemu dengan para petani. Para petani semangat dalam melakukan diskusi dan menanyakan berbagai hal tentang penanaman tomat lahurus. Dengan latar belakang orang tuanya yang petani, Bribka Nasrul tidak kesulitan untuk menerapkan ilmunya kepada masyarakat. Tidak hanya mempelajari bercocok tanam, Bribka Nasrul juga aktif mencari kayu dan bibit tomat lahurus ke hutan. Selain berburu bibit tomat lahurus di hutan, Bribka Nasrul juga mengajak warga untuk melakukan pembibitan. Giat ini dilakukan untuk menghindari kepunahan dari jenis buah tomat lahurus. Saking dekatnya dengan masyarakat, warga meminta agar Bribka Nasrul terus membimbing mereka dalam pengajaran di bidang pertanian. Bahkan di antara warga tersebut sempat berlinang air mata, mengharapkan agar polisi yang baik hati ini tetap bertugas di wilayahnya. Selain mengajari budidaya tanaman tomat lahurus, Bribka Nasrul juga membantu mendistribusikan hasil panen tomat lahurus warga ke rekan-rekan kepolisian yang ada di wilayah lain. Selain memasarkan dengan memanfaatkan jaringan komunikasi, Bribka Nasrul juga menggunakan media sosial yang dimilikinya untuk membantu pemasaran tomat lahurus hasil panen warga. Kegiatan penanaman tomat lahurus ini terintegrasi dengan Kamtibmas yang kondusif. Ini dikarenakan warga, khususnya para remaja, berperan aktif dalam melakukan penanaman tomat lahurus sehingga mereka mendapatkan penghasilan dan permasalahan pengangguran dapat dipecahkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Halo Presisi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Mentari Detanzil, terima kasih atas perhatian Anda. Salam presisi.